Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Melastio dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran SD terkait penilaian jenis-jenis penilaian autentik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait teknik penilaian autentik dalam kompetensi pengetahuan di bagian tes tulis. Penjelasannya sebagai berikut. Baik, di evaluasi pembelajaran SD, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penilaian autentik. Baik, saya akan menjelaskan di bagian tes tulis. Teknik nilai autentik dalam kompetensi pengetahuan tes tulis. Tes tulis adalah tes soal dan jawaban yang diberikan dalam bentuk tulisan. Tes tulis biasanya disebut dengan penilaian paper and pencil test karena dilakukan dalam bentuk tulisan. Peserta didik akan menjawab soal dengan tidak selalu harus merespon dalam bentuk tulisan dengan kalimat jawaban yang tetapi akan juga dalam bentuk mewarnai, memberikan tanda, menggambarkan grafik, diagram, dan sebagainya. Contoh dari bentuk tulisan. Nah, di sini ada dua bagian. Memilih jawaban, contohnya dengan pilihan ganda, dua pilihan yang benar salah, menjodohkan, dan sebab akibat. Yang kedua, mensulai jawaban, contohnya seperti soal esai, jawaban singkat, dan soal uraian. Dalam teknik penilaian autentik dalam kompetensi pengetahuan tes tulis, di sini ada karakter tes tulis, aspek materinya. Yang pertama, kesesuaian soal dengan indikator. Yang kedua, batasan pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara jelas. Yang ketiga, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang keempat, isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelasnya. Teknik penilaian autentik dalam kompetensi pengetahuan tes tulis. Di sini ada karakter tes tulis dengan aspek konstruksi. Yang pertama, ada rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menunjukkan jawaban peserta didik. Yang kedua, ada penunjukan yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Yang ketiga, ada pedoman dan rubrik penskoran. Yang keempat, yaitu hal-hal yang menyertakan soal seperti tabel atau gambar atau grafik atau peta atau sejenisnya yang dijadikan dengan jelas dan terbaca. Teknik penilaian autentik dalam kompetensi pengetahuan tes tulis. Di sini ada karakter tes tulis dalam aspek bahasa. Yang pertama, rumusan soal menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, rumusan soal tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan peserta didik atau kelompok tertentu. Yang ketiga, soal tidak menggunakan penafsiran ganda atau salah pengertian. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, rumusan soal sudah mempertimbangkan segi bahasa dan budaya dan jangan menggunakan bahasa yang terlalu setempat. Yang kelima, tidak menggunakan kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Yang keenam, tidak menggunakan bahasa yang terlalu setempat dan rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang tidak menyinggung peserta didik. Teknik penilaian autentik dalam kompetensi pengetahuan tes tulis. Di sini ada beberapa langkah-langkah untuk melakukan tes tulis. Yang pertama, soal uraian dapat ditulis secara langsung tetapi perlu memperhatikan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, soal uraian perlu mempertimbangkan jumlah waktu yang akan digunakan peserta didik dalam menjawab soal tersebut. Yang ketiga, soal uraian tidak boleh menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk menjawab soal yang mereka ingin kerjakan. Yang keempat, soal uraian objek diletakkan pada soal nomor uraian di atas, kemudian baru soal uraian yang non-objektif. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait teknik penilaian autentik dalam kompetensi pengetahuan di bagian tes tulis. Nah, semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat guna menambah ilmu pengetahuan
serta menambah wawasan buat peserta didik agar mengetahui apa aja sih di dalam tes tulis itu, ada langkah-langkahnya, karakteristiknya dari segi bahasa, dan lain-lainnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.